Tuhan, kami tadahkan dua tangan kami tadahkan hati kami, mohon anugerah-Mu supaya biji-biji firman jatuh di hati tanah yang baik Tuhan. Dan boleh nanti bertumbuh, berkembang dan berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. Tolong hamba-Mu di dalam menguraikannya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Terima kasih Pak Petrus. Ini buat saya satu kehormatan yang besar. Oke, saudara sekalian, sebagai pendahuluan nanti kita ayatnya saya baca satu aja. Ada banyak ayat yang mirip-mirip sama, cuma saya hanya baca satu ayat aja, yaitu Matius pasal yang ke-10 ayat 39. Nanti kita baca. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan saya sungguh-sungguh berterima kasih, bersyukur untuk keluarga Pak Petrus Hadi. Saya bilang, Pak, keluarga itu ilahi, kekal. Tuhan memang roh, bukan pria wanita. Kita pria wanita, gender. Tapi Tuhan itu roh. Dengarkan, Tuhan kan menciptakan manusia segambar dan serupa Dia. Manusia itu yang mana? Ya ini manusia, laki, perempuan, dan anak-anak. Kalau manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, itu berarti walaupun dia maha sempurna, ya pasti yang sana pasti mirip sini, ini gambarnya. KTP Anda, foto Anda pasti mirip Anda, sekalipun itu bukan Anda, karena gambarnya. Jadi laki, perempuan, bapak, ibu, anak-anak, yang di sana sudah pasti mirip, walaupun sempurna. Cuma memang dia tidak gender, tidak laki, tidak perempuan, makanya di sana hanya ada bapak, putra, tidak ada ibu. Jadi tolong jangan berdoa ibu kami yang di surga, bapak kami yang di surga. Sana satunya hanya Roh Kudus. Makanya kalau kita lihat kitab suci, Roh Kudus disebut penolong, ibu wanita juga disebut penolong. Dan terminologinya sama itu. Dia yang mendampingi, dia yang menghibur, dia yang menguatkan, dia yang menyertai. Jadi keluarga itu kekal. Sebelum ada manusia, belum ada ciptaan apa-apa, sudah ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan saya rasa gereja yang sehat, gereja yang bagus juga harus sistem keluarga, karena itu kekal. Pendeta itu bapaknya, penolong itu pengurusnya, anak-anak itu jemaatnya. Yang sudah agak besar, sudah bisa diajak kerja. Yang sedikit nangis, digendong aja. Ya, begitulah kurang lebih. Jadi Tuhan itu tidak pernah kesepian, dia punya keluarga. Dan katanya ini, budaya-budaya itu sejak zaman mana, Babilonia, Romawi, apa aja itu keruntuhan dari suatu bangsa, satu kekuasaan itu dimulai dengan kerusakan dalam rumah tangga. Yang menurut saya hari-hari ini nanti mendatang Amerika juga akan runtuh. Amerika yang begitu besar itu hari-hari ini tidak bisa membedakan mana laki, mana perempuan tuh.
Tidak bisa. Dulu presidennya aja ngomong, yang boleh menikah, laki perempuan, laki perempuan, semua harus sama. Tuhan mengasihi semua, gitu. Tidak bisa membedakan itu. Ya, kehancuran dimulai di situ. Teman-teman yang sudah berkeluarga dan yang belum juga boleh ikut mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa supaya keluarga kita merupakan satu kesatuan yang luar biasa. Firman Tuhan kalau saya lihat di Shekinah Glory ini, menurut saya ini sudah pasti ini bukan firman yang jatuh di jalanan yang keras, pasti enggak. Kalau seperti itu enggak akan berbuah. Keras, diambil setan. Juga menurut saya bukan firman biji-biji yang jatuh di berbatu-batuan, hanya tipis, nanti kena sinar matahari, kering, mati. Kalau mati tidak akan seperti ini. Dan menurut saya juga ini bukan gereja yang firman Tuhannya jatuh di tanah lumayan baik tapi bersemak duri. Semaknya duri ikut tumbuh dan menghimpit sehingga tidak berbuah. Menurut saya, Pak Petrus, gereja Anda termasuk biji-biji firman yang jatuh di tanah yang baik. Cuma sore ini saya ingin mengajak Anda kalian, tanah yang baik itu juga ada macam-macam itu. Ada yang 30 kali ganda, ada yang menghasilkan 60 kali ganda, dan yang paling bagus yang 100 kali ganda. Dan doa saya nggak tahu ini hitungannya berapa, menurut saya mungkin 60 kali ganda ini kelihatannya. Tapi kita mau supaya, kita doakan supaya gereja Shekinah ini akan 100 kali ganda. Saya doa dan it will be done, pasti bisa. Ya. Apalagi kalau semua saudara masuk tempat yang lebih dalam lagi, ikut Tuhan dengan lebih sepenuh hati lagi, pasti Anda akan punya cabang-cabang dan bersinar Temanggung dan sekitarnya, semua sampai desa-desa itu. Luar biasa. Dan pasti bisa. Ya. Asal itu tadi, keluarga sehati, sejiwa. Saya tidak pernah lihat ada ayat, oh supaya balance, supaya seimbang, di gereja pun harus ada partai oposisi. Saya tidak pernah itu. Pemerintah mungkin perlu wakil dari setiap suku, wakil dari setiap golongan. Tidak boleh semua satu partai lalu dikuasai. Tapi kalau dalam gereja saya enggak lihat tuh, supaya seimbang adakan partai oposisi, enggak. Ya, tekanannya sejiwa, sepikir, sehati. Tuhan yang memimpin kita semua. Itu ya. Jadi saya terima kasih diundang untuk 34 tahun pernikahan yang ada. Dan tadi dibisiin ini seksi acara berkata habis firman nanti kita doakan bersama. Saya sih pasti tidak berdoakan supaya punya anak lagi sih. Ya kasihan lah. Tapi saya berdoa ribuan anak-anak rohani akan muncul. Akan muncul. Dan bisa. Hujan akhir, nubuatan kitab suci itu berkata lebih lebat daripada hujan awal. Jadi saudara dan saya boleh mengharapkan. Kalau di dalam abad pertama, kisah para rasul, orang bangkit. Ya, kemarin baru dengar saya, kisah kita yang di luar pulau 1 itu, sudah bangkitkan 2 orang itu. Saya berdoa 20, 30. Saya pasti enggak percaya bahwa semua harus dibangkitkan. Yang jangan tuh ya, yang punya kuburan kan marah-marah nanti.
Ya kan? Pasti merupakan contoh-contoh bagaimana nanti kalau Tuhan Yesus datang baru semuanya. Tapi sebanyak mungkin kita alami juga. Saya tidak percaya bahwa langsung marilah kita langsung ke rumah sakit, kosongkan rumah sakit, semua yang sakit sembuh. Ya juga kasihan dokternya, kasihan rumah sakitnya. Enggak, bukan itu maksudnya. Tuhan Yesus juga tidak begitu. Ya, tetapi jalan dengan Tuhan sana sini itu yang Tuhan mau disembuhkan, mau dibangkitkan. Dan semua kita bergerak. Ini dengan modal yang semacam seperti ini menurut saya lawatan Tuhan kuat sudah pasti. Kegemparan akan terjadi, kemuliaan akan terjadi. Dan Tuhan akan dimuliakan di dalam kehidupan pelayanan kita. Itu ya. Jadi ikut terima kasih, saya berdoa terus saja dengan anak-anak sendiri, anak-anak rohani, semua kita sehati sejiwa. Oke, mari kita baca ayatnya, Matius pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-39. Makna hidup. Saya membaca edisi kedua terjemahan baru berkata, siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Ada beberapa ayat yang mirip-mirip seperti ini. Tidak usah kita baca. Ada yang menambahkan, yang kehilangan nyawanya karena aku, kata firman Tuhan, dan karena Injil akan mendapatkan nyawanya. Itu prinsip daripada kehidupan. Jadi saudara sekalian, kita mirip Tuhan. Manusia luar biasa. Setiap kali saya naik pesawat terbang saya juga selalu kagum. Ini berton-ton beratnya bisa langsung terbang. Luar biasa manusia. Menciptakan, membuat mirip seperti Tuhan. Jadi lihat aja, ini semua bikinan manusia ini. Ada gedung, ada mimbar, ada kursi, ada ballpoint. Ada semuanya kita buat manusia. Dan masing-masing ada tujuannya. Ada pada waktu dibuat itu ada fungsinya. Dengarkan, semua kita dibuat oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, diizinkan lahir. Ada tujuannya. Oleh karena itulah, itu yang nomor satu. Saudara hidup itu ada tujuannya. Berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan yang aku apa, jadi apa, bagianku apa, tugasku apa, visiku apa, misiku apa, semua kita tanpa kecuali. Dan itu yang akan dihitung oleh Tuhan. Tanpa kecuali semua kita, Tuhan ada maksud tujuan. Gitu. Dan kalau itu kita kerjakan, apalagi bersama-sama kita semua, hasilnya akan luar biasa. Jadi kita ini, gereja itu bukan kapal pesiar, hanya beberapa yang digaji suruh bekerja, yang lain duduk-duduk. Bukan, kita itu kapal perang, semua ada tugas. Ada yang berdoa, ada yang telepon, ada yang bawa teman, ada yang menyambut, ada yang menyanyi, ada yang menari, ada yang khotbah, semua dengan tugas masing-masing, tanpa kecuali. Jadi saudara dan saya masing-masing mesti jalan dengan Tuhan sambil bertanya dari waktu ke waktu, Tuhan, aku sudah memenuhi panggilanmu atau belum? Tugasku apa lagi? Apa aja yang kita bisa kerjakan?
untuk kemuliaan Tuhan. Tanpa kecuali. Ada maknanya. Ya ujung-ujungnya sudah pasti semua untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi teknisnya, praktisnya, spesifikasinya masing-masing beda lah. Dalam kehidupan saudara dan saya. Naaman, jenderal, kusta, sembuh, mujizat, catat dalam kitab suci. Jangan lupa, itu dimulai dengan anak kecil. Bahasa Jawanya genduk, budak lagi. Tapi bersinar dia. Dia nggak mau tutup mulut. Karena dia anak Tuhan, anaknya Yahweh. Dia ngomong sama nyonyanya, bu, bapak itu. Kan tahu dia, orang satu rumah tahu kalau kusta. Itu aja mungkin ibu istrinya sudah takut. Satu kamar itu mestinya, gak takut nanti ketularan gimana. Mungkin sudah, kamarnya sudah beda itu. Anak ini tahu, diomongi, bu, bawa dia, suruh pergi ke Samaria. Sana ada nabi Tuhan, ada hamba Allah. Siapa tahu bisa sembuh. Bersaksi. Namanya gak dicatat, tidak terlalu penting. Tapi nanti di surga, saudara dan saya akan ketemu dia. Dan menurut saya, mahkota, menurut saya tidak kalah dengan nabinya. Karena dialah yang pertama bersaksi kepada nyonyanya. Tidak ada yang amin. Amin lah. Mujizat 5.000 orang lebih makan, kenyang, 5 roti, 2 ikan. Mulai dari mana ya anak kecil juga. Memang betul nanti yang mendoakan Pak Petrus Hadi, gembala gini-gini. Tapi bisa dimulai dengan Anda. Anda yang cerita, Pak tetangga saya itu mau mati Pak. Tolong Pak. Anda yang menyiapkan, Anda yang memberitahu. Semua kita harus bekerja bersama-sama. Itu tidak ada habisnya. Luar biasa. Itu. Malam ekumeni pertama itu terus yang sebenarnya dimulai. Kami pergi ke desa namanya Sampetan, pulang itu salah satu anak muda itu ngomong dengan saya, Pak, saya ini merasa jamahan Tuhan dalam hidup saya juga ingin anak-anak, teman-teman saya di SMA itu mengalami. Gimana kalau kita ngadakan suatu kebangunan rohani, kebaktian, tapi semua gereja termasuk Protestan, Katolik itu mulai pertama, malam ekumeni pertama. 300 orang, Pak Damaris itu datang tuh 300 bertobat. 1, 2, 3 Maret 1979 itu di Semarang. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Dan langsung karena waduh itu seperti api itu menyala. Langsung kita itu bulan Maret langsung Agustus kita adakan lagi. Pak Yeremia diundang. 2.000 anak-anak muda datang menyerahkan diri. Dan setelah itu di mana-mana. Nah, dan menurut saya, api Roh Kudus itu masih kelihatan di berbagai macam tempat di Indonesia. Dan menurut saya waktunya tiba. Saya nggak tahu persis caranya bagaimana. Apa Temanggung ini tiap bulan mengunjungi satu kota kabupaten, mengadakan KKR, atau bagaimana saya nggak tahu. Cuma saya percaya bisa 10, 50, 100 kali lipat dari yang sekarang ini ada. Pasti bisa. Saya bersyukur sudah 1 bulan di Indonesia, jadi tidak ikut kebakaran di LA Pak. LA kebakaran, ribuan katanya. Saya belum pernah dengar itu, baru sekali ini aja. Lihat-lihat aja itu, ribuan rumah. Ini belum katanya nanti satu hari itu ada gempa bumi besar, diprediksi itu California itu akan pecah, masuk tenggelam di laut katanya. Tolong didoakan kalau itu terjadi pada waktu saya di Indonesia aja. Katanya begitu ya. Tapi satu yang penting ya, bahwa kehidupan kita semua itu ada maknanya. Mak sekali lagi kalau ulang tahun itu ya walaupun kita nyanyinya panjang umur,
sebenarnya ulang tahun itu umur kita menjadi lebih pendek setahun. Ya, jadi tidak ada panjang umur itu. Makanya begitu masuk di dalam tahun baru kemarin pada bersukacita, dalam hati kecil saya itu sebenarnya ya ada sedikit penyesalan. Berarti tahun ini saya 77, Pak. Berarti umur saya bertambah dan itu kuburan makin dekat kan. Semua kita, jadi panjang umur itu tidak ada. Ya. Malah dalam kitab suci sebenarnya yang dirayakan ulang tahun itu Tuhan Yesus nggak pernah meminta hari lahirnya dikasih ulang tahun, enggak ada itu. Perayaan ulang tahun kalau dalam kitab suci itu Firaun malahan. Dan samping itu Herodes itu malah. Herodes itu kurang ajar, berzina, dia mengambil istri saudaranya. Cuma ketika anak istrinya itu nari-nari dia senang, itu karena orang punya kuasa itu langsung ngomong, sampai dengan separuh kerajaanku, kalau engkau minta aku beri sekarang. Lalu dibujui sama maminya, mintanya kepala Yohanes Pembaptis. Ya itu begitulah ya. Tapi tetap kita merayakan ulang tahun sambil memuji Tuhan. Tidak soal sih. Ya. Cuma terus terang memang tidak ada mujizat. Saya tidak akan mungkin bisa untuk berdoa, Tuhan umur saya tahun ini 77, saya berdoa supaya ada mujizat jadi 27. Tidak ada itu, tidak ada. Matahari berhenti ada, laut terbelah ada, orang mati bangkit ada, orang buta melek ada. Tapi usia 80 jadi 25 tidak pernah ada. Perjanjian lama tidak ada, perjanjian baru tidak ada, sejarah gereja tidak ada, dan hari ini juga tidak ada. Kalau nasihat firman itu malah hitung hari-harimu. Semua orang akan sekali nanti mati dan menghadap Tuhan. Gitu. Oke, jadi saya cepat aja ini kita membahas tentang hidup kita. Makna daripada yang pertama, hidup itu adalah kesempatan. Hidup itu adalah kesempatan. Kemarin satu pendeta kami ngomong di depan, pokoknya saya tidak senang tuh nyanyian hidup adalah kesempatan gini-gini supaya jadi berkat. Bila aku tak berdaya lagi, aku sudah jadi berkat. Kata tak berdaya lagi itu disinggung-singgung tidak boleh. Kita bukan tidak berdaya lagi, sampai tua pun Tuhan menggendong kita, gitu. Ya enggak apa-apa, itu hanya selisih sedikit. Cuma maksudnya lah, ya, sampai nanti kalau Anda sudah tua, tenaga kurang dan sebagainya itu, kita sudah menjadi berkat, itu memang betul lah. Ya. Jadi yang pertama itu kesempatan. Dulu ada pemahat membuat itu macam-macam singa, domba dipahat dari batu. Waktu dia memahat itu seperti ditanya, ini kok aneh ini. Pahatannya seperti manusia, seperti dewa, cuma rambutnya itu menutupi wajahnya. Dan samping itu dalam pahatan itu kakinya dikasih sayap. Ini dewa apa? Dia bilang, ini namanya dewa kesempatan. Biasanya kalau datang, kita kurang kenal dia, wajahnya agak tertutup. Tapi kalau dia sudah pergi, itu larinya cepat, bahkan sedikit banyak terbang dia, karena ada sayapnya, sulit untuk dikejar. Itu namanya kesempatan. Kesempatan itu Tuhan yang memberi. Tapi persiapan itu Anda dan saya. Jangan sampai kesempatan yang Tuhan anugerahkan lewat tanpa guna. Saya berdoa kesempatan yang Tuhan anugerahkan pada semua kita. Teman-teman yang masih muda, masih sekolah, Anda belum tentu selamanya di Temanggung.
selama masih di sini, ini kesempatan. Gunakan waktumu, bawa teman-temanmu yang satu kelas, yang satu sekolah. Sebab nantinya siapa tahu Anda akan pisah dengan mereka, pergi ke tempat-tempat yang berbeda. Pokoknya Tuhan itu menganugerahkan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan harapkan saudara dan saya memakai kesempatan itu dengan baik. Itu. Yang kedua, itu hidup ini suatu ujian. Ujian. Tuhan itu menguji supaya kita naik. Kalau setan menggoda supaya jatuh, Tuhan tidak pernah menggoda. Godaan itu datang dari hati sendiri yang dicobai sama setan. Tuhan menguji supaya naik. Dan tidak bisa naik tanpa ujian. Mau SMP mesti ujian SD. Mau sekolah menengah atas mesti SMP ujian. Mau universitas mesti ujian sekolah menengah atas. Semua gitu kan. Jadi kalau diuji, berdoa supaya lulus ujian. Dan berkat anak SD, SMP, SMA, universitas beda-beda. Kalau Anda anakmu SD, uang sakunya berapa? Ya mungkin 5.000, 7.000. Kalau sudah SMP, ya mungkin 10.000, 15.000. SMA tambah lagi 40, 50.000. Universitas tambah. Berkat Tuhan juga sama Pak. Kalau kita naik, berkatnya tambah. Ya, saya berdoa ini untuk Shekinah ini berkatnya yang Tuhan sediakan sangat besar. Sangat besar. Tadi lewat di situ masih ada yang ditulis dijual loh, sebelah situ tadi. Itu cepat-cepat. Kalau saya langsung cepat-cepat dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dekat seperti itu saya sudah enggak berdoa minta kehendak Tuhan lagi. Sudah pasti Tuhan kehendakilah. Tinggal dibayar aja. Ya, luar biasa itu. Oke, jadi hidup ini adalah ujian. Dan kalau boleh bersaksi sedikit boleh. Saya 5 tahun yang lalu itu diberkati Tuhan 2 juta dolar Pak. Uang Indonesia itu. Itu kalau zaman itu 14.000 1 dolar. Jadi dapat 28 M saya. Saya sih belum pernah pegang 28 M, baru waktu itu aja. Ya lumayan. Ya Ibu Hadini yang berdoa. Kita di Amerika kok enggak punya gereja, kita gereja-gereja Indonesia kan kecil-kecil, itu enggak punya, masih sewa-sewa sana sini. Gitu. Dan kita untuk pinjam bank, pinjam dari denominasi, tidak qualified, tidak bisa. Kita ini paling banyak boleh pinjam itu hanya 20 kali income gerejamu 1 bulan. Kalau income-mu cuma 5.000, ya kalikan 20 hanya 100.000. Mana ada gereja 100.000, minimal 1 juta dolar itu. Ya, tapi puji Tuhan dapat 28 M itu. 5 tahun yang lalu. Dan saya bersyukur, saya pikir sayup-sayup Tuhan tuh bilang, kamu berkatmu sudah besar ya. Jangan macam-macam lagi, jangan minta-minta lagi. Saya pikir Tuhan ngomong gitu, ya umum lah. Loh kalau kita punya anak, sudah kita belikan mobil baru, masih minta-minta macam-macam, kita marahi sedikit, ya kan? Manajer biasa juga akan gitu. Sudah dapat bonus sekian, masih minta-minta lagi. Jadi yang saya dengar itu, rasanya Tuhan ngomong gitu, berkatmu sudah banyak, 28 miliar, jangan minta-minta lagi gitu. Ini tahun 1-2 tahun yang lalu gitu. Nah, tahun yang lalu itu kita dihadapkan proyek pelayanan di Kupang. Bagus, bekas kantor TKI tengah kota, kamarnya banyak, tempat pertemuannya juga besar, renovasi sedikit sudah langsung jadi gereja itu. Dan teman kita juga dapat firman untuk kembali ke Kupang. Aslinya Kupang,
Kalau saya di Salatiga, dia itu sudah lulus dari STT kami, di Salatiga sudah master lagi, itu tetap di Salatiga, Kenaan di Salatiga gitu loh. Kalau kamu di Salatiga itu singa dalam kandang. Hidup sih, makan-makan, cuma tidak terlalu besar. Cuma kalau kamu mau pulang ke Kupang, kamu itu singa dalam hutan, jadi raja sungguhan. Pulang dia itu. Dan luar biasanya, itu Tuhan tambahkan gitu aja. Luar biasa. Jadi yang saya dengar itu kemarin itu keliru. Berkatmu sudah besar, jangan minta-minta lagi, jangan macam-macam lagi. Itu enggak, bukan gitu Tuhan itu. Tuhan tuh gini loh, berkatmu sudah besar, tapi percayalah tambahannya masih banyak. Itu Tuhan. Ya, Pak Petrus, kalau ada berkat besar datang pun tambahannya masih banyak. Dan kalau hari ini ada pendeta, ada anak Tuhan, ada gereja yang sangat-sangat diberkati, itu belum penuh. Penuh itu nanti di surga. Makanya kita masih tetap berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seperti yang di surga, di sini juga. Itu enggak ada habisnya. Pokoknya yang seperti di surga Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Boleh lebih, jangan kurang. Gitu. Luar biasa. Jadi hidup itu kesempatan, hidup itu ujian. Memang betul, up and down selalu ada. Ya, malam siang itu selalu ada. Cuma begini loh caranya, jangan naik, turun, naik, turun. Hanya berputar gini, tidak ada kemajuan, jangan. Nah, ya. Boleh berputar, tapi gini, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ya, tapi secara keseluruhan naik. Naik pun ada persoalan, tapi kalau persoalan dalam pertumbuhan, persoalan dalam kesuksesan, persoalan karena ada penambahan dan pelipatan, itu lebih baik. Asal jangan persoalan karena jatuh, persoalan karena stagnan, persoalan karena jalan di tempat. Ya sudah, tidak ada habisnya. Sudah pasti Tuhan memberikan kasih karunia. Ya, saya tidak terlalu kenal dengan anak-anak rohani, tapi kalau sepintas-pintas sudah ini. Ya tinggal mengembangkan dan meminta yang lebih besar. Saya selalu menganjurkan teman-teman, kalau dengan Tuhan, minta yang maksimal. Itu minta yang levelnya Tuhan. Tuhan itu kalau diminta yang besar, yang mustahil, yang banyak, itu diam-diam bangga dia. Iya, betul ya, saya dijadikan Tuhan sungguhan ini. Itu. Makanya saya selalu kalau saya baca Bartimeus itu selalu hati saya senang. Saya khotbahkan di mana-mana itu. Bartimeus itu. Begitu tahu itu Yesus yang lewat, langsung dia berseru. Masih ingat kan? Yesus, anak Daud, kasihani hamba. Berseru. Diam-diam kamu ganggu. Enggak mau dia. Momentum ini. Ini divine appointment ini. Marah sedikit enggak apa-apa. Saya juga terima aja. Tapi saya mau tetap berseru sampai dia mendengar. Itu kan? Yesus, anak Daud, kasihani hamba. Akhirnya dipanggil. Dipanggil. Dengarkan baik-baik ya. Waktu dipanggil langsung disembuhkan? Enggak. Tuhan itu tanya, what can I do for you? Apa yang bisa aku perbuat bagimu? Tuhan tahu enggak dia pengemis? Tahu. Tuhan tahu enggak dia buta? Tahu. Kenapa Tuhan tanya? Dengarkan. Sebab Tuhan itu dari awal sudah memberikan kedaulatan pada manusia, kehendak bebas. Jadi kalau Bartimeus hanya ngomong, Tuhan, minggu yang lalu saya ngemis-ngemis itu hanya dapat 10 peser. Gimana kalau kali ini Tuhan kasih 20, 30. Kalau dia hanya ngomong gitu, dia dapat 20 peser, 30 peser. Tapi seumur hidup dia tetap buta dan pengemis. Mumpung ketemu Tuhan jangan begitu. Itu namanya bodoh.
ketemu Tuhan seperti Bartimius nih. Langsung dia minta, Tuhan aku mau melihat. Dan dia melihat. Dengarkan? Dari permintaan kita, itu sebenarnya ketahuan sejauh mana kita mempercayai dia. Ini menurut saya Pak, kalau semua kita ini membiasakan begitu lewat tempat yang dijual itu, Tuhan dalam nama Yesus terbeli, dalam nama Yesus terbeli. Itu tidak lama langsung terbeli. Ada amin. Sudahlah. Ya luar biasa itu. Jadi sampai istilahnya itu kiranya saudara dan saya ini terkagum-kagum akan kasih dan tangan Tuhan. Berkat Tuhan itu masih jauh lebih banyak daripada yang kita sangka. Yang ini tahun lalu ini yang saya merasa itu ya, saya sudah dapat 28 M, itu saya pikir itu sudah banyak. Saya tidak boleh ngomong-ngomong lagi, minta-minta lagi. Ternyata enggak. Tuhan tuh ngomongnya masih banyak tambahannya. Tidak ada habisnya. Ya, saya berdoa, it will be done. Jadi dalam nama Yesus. Itu ya, jadi boleh ini, tapi naik. Persoalan tetap ada, ya. Kalau nanti itu terbeli dan sebagainya, persoalan ada. Cuma persoalan yang berikut itu lebih enak dibandingkan persoalan yang menjadi kemunduran kita. Janganlah, ya. Jadi yang penting dengarkan, jangan sampai ada di tengah-tengah kita ini yang hidupnya sekedar mempertahankan hidup. Jangan. Tidak dimaksudkan Tuhan. Hidup itu untuk dinikmati. Kita harus berjuang bersama Tuhan sampai hidup kita bisa menikmati, bahkan membagikan. Saya dulu selalu kalau baca kitab Yohanes itu hati saya selalu bertanya itu. Yohanes itu kalau menyebut dirinya sendiri selalu ngomongnya murid yang dikasihi Tuhan. Memangnya ada murid yang gak dikasihi? Memang Tuhan mengasihi dia lebih dari rasul-rasul yang lain? Saya rasa enggak lah. Cuma dia itu seperti mau bersaksi, aku ini orang yang paling bahagia di dunia karena Tuhan mengasihi aku. Saudara dan saya juga mesti begitu. Saudara ikut Tuhan, jalan dengan Tuhan, dekati Tuhan, komunikasi baik dengan Tuhan. Terus setiap hari sampai Anda merasakan, Anda mengalami, Andalah orang yang paling bahagia di dunia. Kalau melihat orang lain tuh jatuhlah belas kasihanmu. Mesti sampai begitu. Aku murid yang dikasih. Dan semua kita boleh. Namanya aja kekasih hati Tuhan. Ada amin. Percaya atau tidak, hidup saya itu dulu di sana. Minder, dari desa, miskin, tetangga-tetangga bisa tiap hari makan kacang, itu loh, bibik tenongan tahu enggak? Itu yang pakai tumpuk-tumpuk itu biasanya dari Jepara datang ke Bangsri itu kalau seminggu sekali atau sebulan sekali. Kami enggak bisa beli, enggak punya uang. Kalau sampai beli pun mama saya bilang, ambilnya satu, enggak boleh lebih. Saya lihat tetangga saya, ponakan saya itu rumahnya ada kacang, ada marning, ada macam-macam. Sampai saya ini mempunyai cita-cita. Ya sedikit nasar. Pokoknya nanti satu hari kalau punya uang, tiap hari itu bibit tenongan itu saya mau panggil. Supaya bisa makan. Semacam begitu. Tapi bersyukur Tuhan mengubah. Pertemuan dengan Tuhan mengubah segala-galanya. Tolong. Suami istri sehati sungguh-sungguh saling menolong, saling mengampuni dan minta kepada Tuhan. Hidupmu bukan untuk mempertahankan hidup, melainkan untuk menikmati hidup, menikmati berkat Tuhan dan membagikan kepada sesama kita. Dan tidak mungkin saudara dan saya bisa membagi kecuali kita punya. Makanya dengan Tuhan minta yang besar. Kalau anak sendiri aja Anda tidak bisa nyekolahkan, masuk universitas,
bingung ongkosnya dari mana. Mana mungkin Anda memperhatikan anak tetangga. Tapi kalau kamu berkecukupan, pikiran kita bisa langsung guru sekolah minggu didatangi. Kalau ada anak yang tidak punya uang sekolah, kasih tahu, saya ikut membiayai. Mesti begitulah. Ada amin. Oke. Tidak mempertahankan hidup, menikmati dan memberikan kepada yang lain. Jadi pokok daripada ayat yang kita baca tadi, siapa mempertahankan nyawa, kehilangan nyawa. Tapi siapa kehilangan nyawa karena Tuhan, karena Injil, dia mendapatkannya. Intinya jelas, menurut saya malah tidak usah sekolah teologi ya itu. Intinya jelas, jadi hidup ini, nyawa kita ini dibagikan. Mulai sekarang belajar memperhatikan orang lain. Kalau ke gereja pun dari rumah sudah berdoa, Tuhan, ini minggu saya mau ke gereja, minimal Tuhan, saya minta ada satu orang yang diberkati karena saya datang. Ya apa aja yang Anda bisa berikan kepada dia. Tidak harus uang. Ya, jadi membagikan kehidupan yang ada. Ya Pak, tapi saya masih kekurangan, masih kredit, masih gini. Saudara, pemberian di dalam kekurangan itu lebih mulia daripada orang yang memberi dari kelebihannya. Satu-satunya yang dipuji Tuhan Yesus itu persembahan 2 peser dari janda miskin loh. Begitu dia lihat janda ini, tapi itu bisa lihat tuh pasti Tuhan Yesus tuh pasti duduknya dekat sekali dengan peti persembahan itu. Bisa lihat 2 peser itu. Jadi Tuhan Yesus tuh kalau datang ke gereja biasanya dekat-dekat dengan peti persembahan loh. Jadi ingat-ingat itu. Bisa tahu 2 peser itu pasti dekat dia. Kalau jauh nggak akan tahu. Langsung dia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini sudah memberi lebih banyak daripada semua yang lain yang kaya. Dipuji. Jadi jangan tidak, semua kita tanpa kecuali, apalagi kalau dalam kekurangan, belajar menabur, belajar memberi. Dalam kesibukan tidak punya waktu, adakan waktu. Luar biasa, dan tidak ada habisnya itu. Jadi seperti itu. Saya pernah terima uang 1 juta Pak. Dari seorang ibu kerjaannya pembantu rumah tangga. Di kota kecil. Zaman itu gaji pembantu rumah tangga 70.000 per bulan. Jadi ini gaji 1 tahun lebih. Waktu memberikannya itu tangannya sampai sedikit gemetar. Pak Pendeta, ini sebenarnya tabungan saya, dia bilang gitu. Cuma selama sekian bulan ini saya nggak bisa tidur baik, selalu terngiang-ngiang. Persembahkanlah, berikanlah pada hambaku ini, gitu. Jadi begitu saya lewat di kota kecil itu, dia datangi bawa 1 juta itu. Ya, saya terus ngambil, nggak sampai hati menerima terus terang. Tapi karena dia memberi dengan sepenuh hati, ya saya terima. Saya buka 1 juta itu. Sampai saya berdoa, Tuhan apa maksudmu ini? Saya dengar itu, Tuhan berkata, supaya kamu belajar, berkatku tidak harus lewat janda kaya. Janda Sarfat yang miskin juga aku bisa pakai memberkati hambaku. Bergantung kepada Tuhan lebih daripada sarananya. Itu saya senang aja. Sampai terus saya catat itu nama ibu itu. Pokoknya 1 hari nanti, masa saya kalah kemurahannya sama dia. Pokoknya 1 hari nanti saya lipat kali gandakan, saya kembalikan pada waktu dia membutuhkan. Dan betul itu, 1 hari dia masuk rumah sakit. Saya malah pakai anonim aja, saya datangi akan temannya. Pokoknya semua ongkos rumah sakit, dokter, obat, semua sudah ada yang bayar. Ngomongin gitu aja. Tidak ada habisnya. Ya, Tuhan bisa pakai. Jangan pernah bergantung kepada sarananya, kepada alatnya, kepada manusia yang Tuhan pakai. Bergantung hanya kepada Tuhan. Saya sudah kalimatkan itu 3 tahunan dan saya ulang 1 di sini. Semua kejadian
dalam hidup saudara dan saya. Apapun yang terjadi, salah siapapun, salah diri sendiri, salah tetangga, salah orang lain, salahnya setan sekalipun. Tidak ada kejadian yang terjadi dalam hidup saudara dan saya di luar kepedulian hati Tuhan. Tidak ada. Ya. Sekali lagi, tidak ada kejadian apapun juga yang terjadi dalam hidup saudara dan saya di luar kepedulian hati Tuhan. Tuhan itu peduli. Apapun terjadi, kembalikan kepada Dia. Dia bisa menjadikan untuk kebaikan kita. Ini mau dibunuh Herodes, cepat-cepat dikasih mimpi kan, Yusuf. Lari ke Mesir. Alkitab berkata, maka genaplah firman Tuhan digenapi. Dari Mesir kupanggil anakku. Kalau tidak ada itu kan tidak ke Mesir. Itu Tuhan. Firman-Nya tergenapi. Apapun terjadi. Jadi aman. Tidak usah khawatir apapun juga dalam hidup saudara dan saya. Gunung, di lembah, Tuhan ada di sana. Jadi tidak usah khawatir. Musim berkat besar, musim kering. Kita beberapa tahun lalu ada 2 bulanan Pak musim kering di Sinode. Betul-betul kasnya very low. Gitu. Itu seperti Tuhan ngomong, ini kesempatan untuk menguatkan iman, memperbesar iman. IHK, iman, harap, kasih, itu bisa dimekarkan justru saat-saat seperti itu. Tidak ada cara lain. Iman itu kan melihat yang tidak terlihat. Kapan Anda belajar bisa beriman? Kalau setiap doa langsung menit itu juga Tuhan jawab dan dikasih. Tidak sempat. Ada saatnya sepertinya kering, low, rendah. Itu kesempatan. Itu kesempatan kita membuktikan Tuhan, aku mengasihi engkau, lepas daripada berkat-Mu. Walaupun di kantong tidak ada duit Tuhan, aku mau tetap berkata, engkaulah sumber berkat, engkaulah yang punya emas dan perak, engkau yang mengasihi aku. Itu cara Tuhan senang. Kita tidak melihat, tapi kita percaya. Kita mengasihi, walaupun kita merasa belum dikasih apa-apa sama Tuhan. Itu. Dan luar biasa itu. Ya. Tuhan tidak akan mencobai menguji kita lebih daripada kekuatan yang Dia anugerahkan. Tidak mungkin. Anda punya anak, punya cucu 5 tahun, tidak mungkin kan Anda bilang, ini beras 1 kuintal, angkat. Anda aja tidak mungkin, apalagi Tuhan. Gitu. Jadi tidak mungkin. Kalau sampai ada kejadian, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, Dia memberikan kekuatan untuk kita bisa menanggungnya. Jadi tidak pernah takut kita. Dan terakhir, saudara sekalian, hidup itu sebenarnya hanya persiapan untuk hidup yang sesungguhnya di sana. Ini hanya persiapan. Orang Jawa bilang mampir ngombe, hanya sekedar minum sebentar. Hidup yang bertahun-tahun, berjuta-juta tahun itu di sana nanti. Ini hanya persiapan. Kiranya Anda dan saya bersiap dengan baik. Karakter Kristus menjadi kehidupan kita. Yang jelas karakter Kristus itu kasih, itu jelas ya. Ada belas kasihan. Gini loh, cara mendeteksinya. Kalau Tuhan itu gini, semakin orang itu jatuh dosa, semakin besar dosanya, semakin belas kasihannya itu bertambah. Anugerahnya makin berlimpah. Loh, kalau dosanya segini, ya diampuni segini. Tapi kalau dosanya jadi besar, Tuhan hanya ngampuni segini, pengampunannya tetap, ya masuk neraka dia, tak terampuni.
Jadi kalau dosanya makin besar, belas kasihan, anugerahnya, cinta kasihnya juga makin besar. Begitu dia bertobat, diampuni semua yang besar itu. Nah, caranya Anda dan saya juga sama. Kalau tetanggamu bikin kesel, semakin mengesalkan, ya kamu dan saya ini makin harus belas kasihan. Jadi Holland Bakery-nya jangan 1 dos, kasih 3 dos. Mesti begitu kan? Semakin dia jahat pada Anda, semakin banyak. 7 dos kan? Kalau mau ngikuti kitab suci 70 kali 7. Menurut saya itu tidak ada dalam kitab suci begitu. Oke lah ya. Jadi kita berdoa ikut menyampaikan selamat pada Bapak Petrus tadi bersama istri. 34 tahun luar biasa, kita doakan makin sehati, makin bersama sampai melahirkan ribuan anak-anak rohani yang Tuhan percayakan pada kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk Bapak dan Ibu Petrus, kiranya pernikahannya bukan hanya langgeng Pak. Saya doakan ya seperti Trinitas itu gimana ya, hubungannya itu sehati, sepikir, sejiwa. Ya, jelas lah, ini karena Bu Linda ada dan juga banyak ibu-ibu itu, saya malah biasanya menasihati gini ya. Bu, ibu, sebenarnya umur suami itu ditentukan sama istri. Percaya atau tidak? Kamu hormati, kamu sanjung, kamu kasih panjang. Kamu omeli, ya toh? Tiap hari kamu omeli 5 kali, 2 tahun mati. Umur itu ditentukan sama istri, percayalah ya. Tolong istri-istri dicatat, Anda ini penolong. Penolong itu selalu lebih kuat dari yang ditolong. Sudah jelas itu. Ya, diam-diam Anda ini punya kekuatan yang lebih daripada suami. Suami ini logikanya jalan terus, begitu matematikanya enggak nyampe, langsung putus asa. Tapi istri itu biasanya ulet, bisa ya tahan ya. Jadi itu tergantung Bu. Ya, puji, hormati. Dan laki-laki itu memang dari sononya itu memang diciptakan untuk jadi pemimpin, untuk ngatur, untuk melindungi, untuk apa, memang begitu. Ya. Sebaliknya, kalau suami itu kita harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, mati, mau disalib. Jadi mesti ngomong, aku rela mati untuk kamu. Gitu. Kalau ngomong gitu sudah, gitu. Apapun terjadi, kamu nomor 1. Gitu. Itu kalau seperti Tuhan Yesus begitu. Dan jadi tidak hanya langgeng. Langgeng kalau tidak sehati ya. Saya ini pernah lihat sendiri loh. Waktu saya masih pendeta umur 30-an di rumah sakit Lokorejo sana, Semarang. Ini omnya tergeletak, sakit, dibesuk sama istrinya. Zaman itu dia mungkin usianya sudah di atas 70. Di depan mata saya, mereka tahu saya pendeta, itu bisa berkelahi, bisa une-unean, maki-makian. Itu kan artinya menjadi tua tapi tidak menjadi dewasa kan. Jangan jadi tua, belajar jadi dewasa. Ya, Bapak Ibu sehati. Berdoa supaya setahun ini tidak ada pertengkaran. Sama-sama. Berat dipikul, ringan dijinjing. Ya, itu nanti luar biasa. Saya selalu ini, kalau ada orang menikah saya suruh pemberkatan, selalu saya omongi. Menikah jangan punya cita-cita, jangan tujuanmu itu supaya bahagia. Jangan. Bahagia itu akibat, bukan tujuan. Kamu jadi suami yang baik, kamu jadi istri yang baik, sungguh-sungguh seperti firman Tuhan, nanti bahagia itu ngikuti. Kalau tujuan
nanti merasa kurang bahagia, yang disalahkan siapa? Ya istrinya. Istrinya yang disalahkan siapa? Suaminya. Gara-gara gua dapat lu, gua nggak bahagia gitu kan. Nggak boleh. Ya itu. Jadi saya berdoa kesehatian Anda makin seperti Tuhan. Itu. Dan kalau itu terjadi, luar biasa. Menurut saya lahirlah akan anak-anak rohani ribuan. Pokoknya apa yang Tuhan berkatkan sekarang ini baru sebagian daripada berkat yang Tuhan sediakan. Semua tangan diarahkan ke depan. Kita doakan untuk Gembala Jemaat kita, Pak Petrus, Bu Linda ya. Tuhan Yesus, ini pasangan yang 34 tahun yang lalu Engkau teguhkan. Kami minta dalam nama Yesus, keharmonisan cinta kasih makin berkobar Tuhan. Kami minta Bapa, suami seperti Yesus sendiri, seperti Tuhan sendiri terhadap jemaatnya. Dan istri seperti jemaat terhadap Tuhan Yesus. Kami mintakan Bapa, sehati, sepikir, sejiwa Tuhan. Dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam keputusan-keputusan baik yang kecil maupun keputusan yang besar, dalam soal keuangan, dalam soal apapun juga kami minta sehati, sepikir, sejiwa Tuhan. Dan kami mohonkan Tuhan, anak-anak rohani akan berlipat-lipat kali ganda, bahkan yang tidak pernah dibayangkan Tuhan, yang sampai hari ini belum terbayang. Temanggung, sekitar Temanggung, Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Apa yang sudah Engkau kerjakan, kami sungguh sudah berterima kasih. Kami sudah melihat tangan pekerjaan Tuhan di dalam dan hidup mereka, lewat hidup mereka. Dan kami minta pelipat gandaan, 30, 60 kali ganda, bahkan kami minta dalam nama Yesus 100 kali ganda Tuhan, untuk kemuliaan. Jadi Tuhan, jadi dalam nama Tuhan Yesus.